kabar Al-Misri ini? Kan lagi rame juga. Terus Ini. belum ini juga ya, belum didatangkan juga ke Indonesia. Kita Mungkin- coba ya. Iya. Kita coba, ini nomornya Ahmad Al-Misri nih. Nah, ini memanggil apa berdering? Memanggil. Manggil berarti nggak aktif ya? Iya. Ya sampai janji terakhirnya mau menyelesaikan masalah, bilangnya mau datang, saya jamin nggak ada yang nyentuh. Saya belikan tiket pesawat bisnis kelas ke Indonesia, kita siapkan orang untuk menjaga, dan ternyata dia hanya ngomong aja. Kalau memang nggak melakukan, apalagi ini namanya Nabi ya, nama sahabat yang dibawa-bawa, dengan jaminan saya sediakan tiketnya, saya sediakan hotelnya, saya sediakan semuanya, selesaikan di kepolisian, handphonenya malah nggak aktif, lalu hilang. Ya kesimpulan, ini manusia yang disebut minal jinati wan nas. Setan berbentuk manusia seperti ini, menyamar sebagai ulama, di mana iblis pun akan menyamar menjadi malaikat terang, malaikat yang baik. Ternyata Al-Misri ini ya lari tanggung jawab, tidak bisa dihubungi. Ya, kita lihat aja, mungkin dia lolos dari hukuman Indonesia, dia tidak akan lolos dari hukuman Allah. Hidupnya tidak tenang. Yang saya dengar di Mesir pun sudah menghilang, nggak tahu kemana. Oh berarti di Mesir itu bukan berarti di sana pihak sana menyembunyikan ya Pak, tapi menghilang. Tidak, dia kan punya 2 kewarganegaraan. Jadi harusnya warga negaranya dilepas ketika dia menikah di Indonesia. Dan secara hukum itu tidak benar kalau punya 2 kewarganegaraan. Dan rumahnya kan di Srengseng situ Kembangan, kita juga cek. Dan istrinya juga yang kita dengar kan, ya maaf ya, kalau dari segi penampilan secara manusiawi, duniawi ya lumayan lah tampangnya. Nggak lucu kan nikah sama ibu hitam berarti ratusan kilo gitu, yang kabarnya juga nggak pernah disentuh. Jadi itu hanya kamuflase. Ya saya nggak berani melaknat, tapi pelajaran buat kita, jangan pernah kagum sama manusia yang masih hidup walaupun dia ulama. Kagumlah kepada yang sudah mati. Siapa? Nabi SAW, para sahabat, kisah-kisahnya yang ada di Al-Quran, di hadis. Kagumlah kepada mereka yang sudah terbukti. Karena seseorang kita lihat bukan dari hidupnya, tapi setelah matinya. Bagaimana matinya dan bagaimana setelah matinya. Tapi tadi kau bilang cuman kamuflase ya, berarti untuk menyukai sesama jenis benar. Korbannya bukan cuma 13, akhirnya banyak yang DM, saya korban Al-Misri, saya korban Al-Misri. Ada banyak orang yang akhirnya terbuka mengaku, dan itu kita kumpulkan juga semua. Tinggal Al-Misri dan kelompoknya atau orang-orang membela Al-Misri ini sekarang hadirkan dong Al-Misri. Saya sudah siapkan loh, ayo tiketnya saya siapkan, mobilnya saya siapkan, pengawalan bodyguard saya siapkan, sampai di Polda Metro atau di Mabes Polri tidak akan ada yang nyentuh. Tapi saya sendirinya nggak berani bilang iya tapi nggak ditepati. Sekarang tidak bisa dihubungi. Jadi apa itu kesimpulannya tuh? Berarti dia sendiri masuk jadi DPO nggak sih? Harusnya sudah DPO jadi Interpol gitu, tapi kan tidak semudah itu. Apalagi dikabarkan dia memang sengaja melepaskan kewarganegaraan Indonesianya, lalu meminta perlindungan dari kepolisian di sana. Kabar terbarunya mungkin ada update Kohani yang Kohani tahu setelah menghilang dari Mesir. Nggak ada. Sampai sekarang kita telepon cari nggak ada. Gitu. Kita di Mesir teman-teman juga nyari nggak kelihatan di mana. Entah menghilang kemana dia. Untuk korban yang semakin banyak ini, korban mau kok ketika untuk nanti di persidangan Mau. bersaksi. Ada tambahan 5 korban lagi yang mau dengan bukti yang ada ya. Gitu. Al-Misri nggak sadar bahwa orang-orang yang dikerjain itu kan contoh yang santri, yang Al-Misri bilang, oh Nabi dan sahabat juga melakukan gitu kan. Itu direkam, rekamannya walaupun ke tanah tapi kita bisa lihat metadatanya, kapan itu dibuat, jam berapa, di mana, kelihatan semua. Ini kan lagi-lagi mencoreng nama seorang ulama ya, karena syekh yang kayak gitu, miris nggak sih Kohani kan? Ya kalau yang ada yang bilang Al-Misri ulama, saya senyum-senyum aja lah. Orang ulama di mana dia? Al-Misri itu datang ke Indonesia, tinggalnya di daerah Tebet sana sebagai penterjemah. Dia itu tukang terjemah buku, tiba-tiba numpangnya sama mertua, tiba-tiba jadi syekh. Lah kan lucu. Itulah sebabnya saya nggak mau dipanggil ustadz. Saya pondok di mana? Saya nggak pernah masuk pondok pesantren. Nah kalau Felix Yao
Dennis Lim tuh, mondoknya Darut Tauhid, muridnya Ajim, jelas. Oh dia ustadz, ulama, dia punya dasar agama yang baik. Kalau saya kan belajar dari ulama bukan mondok. Terus gelar syekhnya itu dari mana Pak? Nah, ya itulah orang-orang kita mudah sekali mengangkat orang jadi ulama, jadi syekh. Syekh Al-Misri. Dulu Syekh Puji juga ada tuh gitu kan. Semudah itu jadi syekh. Makanya hancurlah umat ini kalau orang gampang dijadikan ulama. Tapi kayak gini kan mencoreng nama pesantren juga ya Pak? Memang saatnya ini adalah, menurut saya hikmahnya adalah Allah menginginkan kita ini yang berwenang khususnya Kementerian Agama, yang berwenang khususnya para ulama MUI, itu tolong dong pondok-pondok pesantren yang sekarang lagi ramai pencabulan, pembulian, ditindak, ditutup. Masa iya di pondok ada pencabulan sampai sekarang pondoknya masih buka, ada puluhan. Ada pondok yang dimana terjadi pembulian sampai terjadi korban jiwa, pondoknya masih buka. Apakah hukum positif di Indonesia kalah dengan pondok kedok agama? Nggak ada. Kalau pondok ada pencabulan, nggak cerita, tutup pondoknya. Harusnya seperti sita untuk negara, kalau perlu dijadikan sekolah merah putih itu, sekolah untuk kebangsaan. Kalau udah di tahap ini wajar ketika orang tua worry memasukkan anaknya ke pesantren? Ya, orang tua yang baik, yang bijak akan memilih pondok pesantren yang baik untuk anaknya. Kan gampang cara nyarinya. Banyak kok pondok yang baik. Contoh Gontor itu baik, jelas gitu. Al-Bahjah ya baik, jelas. Pondoknya ustadz-ustadz yang itu juga jelas gitu. Kan ada, nggak usah pondok asal murah, asal pondok, nggak. Siapa ustadznya? Apa pernah ada masalah nggak di sana? Diteliti, terus diperiksa lagi. Siapa yang sudah lulusan sana yang berhasil? Itulah pondok-pondok yang layak untuk menjadi anak-anak kita sekolah di sana. Kok yang tambahan 5 korban itu apa udah diberangkatkan ke Mesir untuk sekolah yang iming-iming yang Yang ini beda. Oh. Di antaranya di Malang nih. Ada orang di Malang baru minggu lalu cerita. Saya pagi-pagi itu harus ngantar Al-Misri ke bandara di Surabaya. Jam 2 pagi suruh jemput ke hotel, masuk ke dalam, Al-Misri dengan keadaan cuman pakai celana dalam doang. Terus dia suruh nunggu, suruh duduk, kasih minum, kasih makan, sampai dia ketakutan. Orang dewasa, untungnya orang dewasa bisa melawan ya. Ini panitia ini, bukan santri ini. Panitia acara gitu. Laki-laki? Laki-laki, termasuk salah satu anggotanya INH. Berarti nggak cuma iming-iming untuk diberangkatkan sekolah ya kok? Enggak. Nanti dia bisa mancing ini, kamu belum nikah ya? Kamu jangan nikah. Kamu ada masalah ini. Ini kamu harus diruqyah. Di situ jebakannya masuk. Oh, modusnya pun berbeda-beda. Modusnya berbeda-beda. Dari yang 5 itu apa semuanya orang dewasa atau ada santrinya juga? Dewasa semua yang terakhir ini. Alhamdulillah sudah nikah semua juga akhirnya. Akhirnya berani speak up kok ke Kohani? Karena ketemu saya terus ngomong gitu. Dan juga di DM saya korban Al-Misri, saya minta buktinya. Kalau orang bicara saya korban Al-Misri, saya minta buktinya, videonya, teksnya, kejadiannya, perkaranya di mana, dan saksinya siapa. Mungkin kok ada himbauan nggak sih untuk korban-korban yang belum berani speak up untuk korbannya Al-Misri? Ya korban-korban ini cukup DM ke Ustaz Abi Maki dan ke Habib Mahdi, lalu ceritakan ke mereka dan berikan kontak Anda. Nanti insya Allah dikumpulkan. Insya Allah kalau tidak di dunia ya akhirat. Karena kami punya keputusan, saya bisa ke Mesir terus mau ngapain? Saya nggak punya hak apa-apa di sana. Jadi kita tunggu kinerjanya kepolisian, kinerjanya Pak Listio Sigit dan timnya nih. Untuk Al-Misri sendiri kok? Ya buat Al-Misri, orang seperti Al-Misri ini udah janji mau datang, siap, bertabayun. Kita sudah siapkan biayanya, mau bisnis kelas, mau hotel bintang 5 kita siapkan, mau bodyguard, tapi tidak menepati. Orang yang benar tidak akan lari dari masalah. Orang yang baik tidak akan lari dari masalah. Boleh lari dari manusia, tidak akan lari dari hadapan Tuhan. Akhirnya hidupmu tidak tenang. Kasihan keluargamu, kasihan orang tuamu, bapakmu yang sudah meninggal itu dikuburnya seperti apa, anaknya seperti ini, kasihan. Ya biarkan saja. Hukuman dari Allah pasti ada.